Paman Lan, aku ingin tahu bagaimana Paman Lan bisa tahu kalau aku keturunan Jingyu. Lu Ming bertanya dengan ragu. Ia menyimpulkan bahwa ia berada di awal perang dengan elang dingin, dan terlihat oleh pedagang biru. Tapi bagaimana orang lain melihatnya? Karena kekuatan suci kultivasimu. Sang Landau tersenyum. Kekuatan dominasi. Lu Ming bingung. Ya, ada jejak tanda Jingyu dalam kekuatan gurumu. Meskipun sangat ringan, aku telah mengajari Jingyu untuk berlatih selama bertahun-tahun, dan aku sangat mengenalnya. Karena itu, meskipun hanya ada sedikit jejak tanda Jingyu dalam kekuatan dominasimu, aku masih bisa merasakannya. Selain keturunan Jingyu, siapa lagi yang memiliki tanda Jingyu? Tanya Lan Sang sambil tersenyum. Tanda Jingyu. Otak Lu Ming berpikir cepat, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dulu, Huang Yu adalah penguasa Sendao. Kau bisa mendapatkan warisan Jingyu, karena berasal dari tanah tersegel Gunung Huangquan. Bagaimana keadaan Gunung Huangquan sekarang? Tanya Lan Sang dengan tatapan mata yang rumit. Lu Ming segera menjelaskan kisah Gunung Huangquan. Ah, sulit bagi mereka. Suatu hari nanti, mereka akan melihat matahari lagi. Lan Sang berkata, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Paman Lan, apa yang terjadi? Tanya Lu Ming. Lan Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Apa yang kutahu mirip dengan Jingyu. Pada tahun-tahun itu, Jingyu dijebak dan jatuh. Para kroninya, yang terbunuh dan disegel. Dan aku juga kehilangan kekuasaanku. Karena suatu hal, aku datang ke kediaman Raja Surgawi 9 Jue. Lan Sang menghela napas, sepertinya banyak hal terjadi saat itu, dan dia tidak ingin menyebutkannya. Kemudian, dia mengubah suaranya dan berkata, pada masa itu, Pangeran Jingyu pasti telah dijebak. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Aku berjanji pada Tuan Jingyu bahwa aku juga akan menyelidiki masalah ini dan membantu Tuan Jingyu membongkar kasus ini. Pada saat itu, Paman Lan harus membantuku. Lu Ming berkata, wajar saja, aku pasti akan membantumu, tapi ini bukan saatnya. Tidak perlu terburu-buru. Tujuanmu saat ini adalah meningkatkan kekuatanmu. Kekuatanmu masih terlalu lemah dalam siarah Taiksu. Jalan komersial. Lu Ming mengangguk, tetapi mendesah dalam hatinya. Kekuatannya telah meningkat dengan cepat, lebih cepat daripada kebanyakan orang, tetapi dia selalu merasa bahwa pencapaiannya belum cukup. Ngomong-ngomong, kau bilang kau berasal dari wilayah bintang dinasti Qin. Bagaimana kau bisa datang ke perkemahan Singkong? Oh, apa kau akan menjadikan perkemahan bintang sebagai batu loncatan, bergabung dengan halaman suci kerajaan Taiksu, lalu perlahan-lahan naik pangkat di halaman suci kerajaan Taiksu, lalu menyelidiki kasus Pangeran Jingyu? Lan Sang tiba-tiba berkata, tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Lu Ming tampak bingung. Kau tidak tahu tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Lan Sang terkejut. Aku tidak tahu. Untuk apa tempat itu? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan bertanya. Halaman suci kerajaan Taiksu adalah tempat berkumpulnya para Tianjiao dari seluruh Taiksu Sengchao. Di sana, tidak hanya semua Tianjiao teratas dari Taiksu Sengchao berkumpul, tetapi juga para putri dan putri dari Taiksu Sengchao belajar darinya. Di sana, tempat bakat-bakat di Taiksu Sengchao dipupuk. Hampir semua orang hebat di Taiksu Sengchao berasal dari Taiksu Sengchao. Pada masa itu, Pangeran Jingyu juga belajar dari Taiksu Sengchao. Tapi kalau kau ingin masuk Taiksu Sengchao, kau hanya bisa masuk ke perkemahan bintang Istana Tianwang kecuali atas rekomendasi orang hebat Taiksu Sengchao. Lan Sang menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba mengerti. Ia pernah mendengar Wu Zifeng berkata sebelumnya bahwa jika ia ingin masuk ke inti Taiksu Sengchao, ia harus bergabung dengan perkemahan bintang terlebih dahulu. Kalau tidak bergabung, ia tidak bisa pergi berziarah suci Taiksu. Aku datang ke perkemahan bintang bukan untuk masuk ke tempat suci kerajaan Taiksu. Lu Ming berkata, untuk apa kau di sini? Lan Sang terkejut. Ini demi harta karun istana surgawi Jiujue. Kasus Jiujue Senjing dicuri. Lu Ming berkata, Jiujue Senjing, aku sudah mendengarnya. Bagaimana kabarmu? Tanya Lan Sang. Aku masih belum tahu banyak. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menceritakan pengalamannya selama ini dengan kasar. Ia juga curiga ada bukti di cincin penyimpanan Pangeran Kegelapan, tetapi ia mencarinya berkali-kali tetapi tidak menemukan apapun. Beberapa metode dapat menyegel beberapa bukti secara mendalam, dan wajar jika kau tidak dapat menemukannya. Dengan cara ini, kau bisa memberiku cincin penyimpanan iblis malam gelap, dan aku akan membantumu menemukannya. Kata Lan Sang. Terima kasih, Paman Lan. Lu Ming sangat gembira. Saat hendak mengeluarkan cincin penyimpanan iblis malam gelap, ia memberikannya kepada pedagang biru. Lan Sang adalah guru Jingyu saat itu. Prestasinya tak terduga dan berpengetahuan luas. Mungkin ia bisa menemukan buktinya. Jika kita dapat menemukan bukti dan menemukan orang yang berkolusi dengan klan es gelap untuk mencuri 9 Jue Senjing, keselamatan wilayah Qin Tianxing akan terpecahkan. Saudagar biru itu menyimpan cincin itu dan menyimpannya. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Lan Sang tiba-tiba mengubah suaranya. Setelah itu, ia terbatuk kering dan berkata, waktu Jingyu masih hidup, aku sudah membuat janji dengannya. Nanti, kalau kita punya keturunan sesama jenis, kita akan menjadi saudara laki-laki atau perempuan. Kalau beda jenis, kita akan menjadi suami istri. Nanti Jingyu jatuh dan tidak punya keturunan.
Sebagai keturunan Jingyu, kau setara dengan keturunannya. Aku pasti akan menepati janjiku dan Linger akan menikahimu. Hah, Lu Ming terkejut dan tidak menyangka Lan Sang akan menyebutkannya. Paman Lan, aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bertemu dengan gadis Lanling. Tidak, ini hanya dua sisi. Aku akan menikahkannya denganku. Bukankah terlalu terburu-buru? Lu Ming melambaikan tangannya. Sederhana saja, kalian pindah untuk tinggal bersama, rukun satu sama lain, dan kalian akan akrab nanti. Saudagar biru itu tersenyum, tetapi sangat terbuka. Tidak, Paman Lan, sejujurnya, aku sudah punya istri. Kata Lu Ming. Tidak masalah. Wajar bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Jalan komersial. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Ming terdiam. Saudagar biru itu sangat berpikiran terbuka, jadi dia mendorong putrinya ke dalam lubang api. Namun, Lu Ming memiliki Xian Yanxing dan Qiu Yue. Selain itu, ada 2 orang kepercayaan Mulan dan Huang Ling, yang cukup membuatnya pusing. Dia tidak ingin punya anak lagi. Terlebih lagi, memikirkan ekspresi Lan Ling yang ingin membunuhnya, Lu Ming semakin menolak. Tinggal bersama Lan Ling. Aku bercanda, aku tidak tahu kapan aku terbunuh. Namun, Lu Lan Ming masih tidak bisa. Apa, kau muak denganmu, putriku? Tidak layak untukmu. Saudagar biru itu tampak berat dan dingin. Bagaimana, gadis Linger begitu cantik sehingga dia tak tertandingi. Dia hanya ingin membunuhku. Lu Ming mulai meludahkan kepahitan. Untuk membunuhmu. Bisnis biru kecil itu tertegun, lalu tersenyum masam. Gadis ini, benar-benar jahat. Kemudian, Lan Sang mengerutkan kening dan merenung. Lu Ming berdoa dalam hati, berharap Lan Sang akan menyerah untuk menikahkan Lan Ling dengannya. Meskipun Lan Ling memiliki warna nasional yang panjang dan aroma alami, ia adalah pria yang mudah tersentuh. Namun, Lu Ming bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia tidak memiliki keberuntungan. Setelah beberapa saat, Lan Sang berkata, "Baiklah, aku tidak sulit untukmu. Aku akan membiarkan Linger mengikutimu selama ribuan tahun, dan membiarkanmu memupuk perasaanmu. Jika kalian tidak ingin menikah atau menikah setelah 1000 tahun, ayo kita lakukan." Ini tidak bagus. Wajah Lu Ming langsung menjadi masam. Biarkan wanita gila Lan Ling mengikutinya selama ribuan tahun. Begitu memikirkan hal ini, Lu Ming menjadi besar kepala. Ada apa? Perasaan perlu dipupuk. Kau takut gadis Linger itu akan memulai denganmu lagi. Jangan khawatir, aku akan memperingatkannya dengan baik. Selain itu, bakat Linger bagus. Kalian bisa mengurusnya bersama dan membantu Jingyu membalikkan kasus ini. Sudah beres. Pedagang biru itu melambaikan tangan dan menyelesaikan masalah itu. Ini, Lu Ming benar-benar terdiam. Hahaha, itu saja. Lu Ming, kau keluar dan tunggu aku. Aku akan memanggil Linger dan memberinya teguran keras. Saudagar biru itu tertawa seperti rubah tua. Lu Ming meremehkan saudagar biru itu. Ia tampak lembut di permukaan. Sebenarnya, ia penuh perhitungan dalam hatinya dan ingin menyamainya dan Lan Ling. Perasaan yang bisa ia dan Lu Ming ciptakan dan pertahankan setiap hari sudah pasti. Orang tua ini pasti menyukai bakatku. Ah, aku tak bisa menahannya. Aku sangat berbakat dan tampan. Aku tak bisa menahannya. Hidupku sulit. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Jika pedagang biru itu tahu rencana Lu Ming, aku takut dia akan memuntahkan seteguk darah lama. Lu Ming berjalan keluar dari halaman lain dan melihat Lan Ling. Dia berkata kepada Lan Ling, "Ayahmu mencarimu." Lan Ling, dengan wajah dingin dan dengungan dingin, tidak menatap Lu Ming dan berjalan ke halaman lain. Lu Ming bangkit di taman lain. Tak lama kemudian, aku melihat pedagang biru dan Lan Ling keluar bersama. Mata Lan Ling merah, melihat Lu Ming, benci menatap Lu Ming, ingin memakan Lu Ming secara umum. Lu Ming, setelah aku menemukan buktinya, aku akan meminta Linger untuk memberitahumu. Sekarang, aku akan membiarkan Linger mengantarmu kembali. Linger, antar Lu Ming pergi. Perintah pedagang biru itu. Lan Ling menggertakkan giginya, enggan pergi menemui Lu Ming, dan berkata dengan dingin, "Pergi." Lu Ming tertawa getir. Sepertinya Lan Ling benar-benar ditegur oleh Lan Sang, dan kebenciannya semakin menjadi-jadi. "Paman Lan, selamat tinggal." Lu Ming mengepalkan tinjunya, lalu berjalan di udara menuju halamannya yang lain. Lan Ling dan Lu Ming berjalan berdampingan dengan wajah dingin. Untuk sementara waktu, mereka berada jauh dari kediaman pedagang biru. "Lu Ming, apa yang kau katakan kepada ayahku?" Tiba-tiba, Lan Ling membuka mulutnya, suaranya dingin dan ia menatap Lu Ming. "Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." Lu Ming berkata, "Ini wajar saja untuk dibantah." "Tidak, lalu bagaimana mungkin ayahku memarahiku karena membuat laporan di depan ayahku? Sungguh tak tahu malu." Roh biru membencinya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Ming terdiam dan berteriak bahwa ia telah dianiaya. Ia akan membunuhnya begitu bertemu dengannya. Tidak bisakah dia mengatakan itu? Mesum, sudah ada wanita di sekitarku. Aku masih ingin mengikutimu, tak tahu malu dan hina. Lan Ling terus mengomel. Lu Ming hampir muntah darah. Apa yang dia biarkan Lan Ling ikuti di samping, jelas bisnis biru itu untuk memberinya kesulitan. Oke. Jangan bicara omong kosong. Ayahmu yang memaksamu mengikutiku selama ribuan tahun.
Aku tidak ingin mati. Lu Ming cepat menyangkal. Maksudmu aku tidak punya siapa-siapa untuk memintanya. Benteng ayahku yang memberikannya padamu, dan aku akan menghampirimu. Wajah Lanling menjadi lebih dingin. Lu Ming hampir muntah darah. Lubang otak wanita ini begitu besar. Dia tidak bersungguh-sungguh. Jika kau tidak menjagaku, kau bisa tinggal bersamaku jika kau tidak mau. Tiba-tiba, suara Lanling berubah dingin, dan kesempatan membunuh yang dingin menyelimuti Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa Lanling benar-benar ingin membunuhnya. Aku ingin membunuhnya karena alasan ini. Namun, kali ini dan itu. Kekuatan Lu Ming sekarang jauh lebih baik daripada saat pertama kali melihat Lanling. Ayo, biarkan aku merasakan keahlianmu. Tatapan Lu Ming dingin. Dia telah bersikap sopan berkali-kali, tetapi Lanling masih terus maju selangkah demi selangkah, dan Lu Ming juga marah. Kong, ketika pedang itu keluar dari sarungnya, suaranya menggetarkan langit. Gerakan pertama, suara Lanling baru saja teringat, cahaya pedang yang mengerikan, menuju Lu Ming, kekuatannya sangat menakjubkan. Dalam gerakan ini, bahkan seorang raja setengah langkah yang tidak terbangun dengan faktor kekuatan ilahi aslinya akan terbunuh oleh pedang. Lanling mulai tanpa ampun. Boom, tubuh Lu Ming juga meledak dengan napas yang kuat, tombak panjang muncul di tangannya, dan sebuah lambaian terlontar. Kapan, cahaya tombak dan pedang saling bertabrakan, dan raungan dahsyat meletus, dan momentum mengerikan menyebar ke segala arah seperti badai. Ketika kekuatan itu menghilang, tubuh Lu Ming dan Lanling membeku di kehampaan. Faktor kekuatan asli telah terbangun. Mata Lanling menyipit, menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Lu Ming baru saja mencapai tingkat kultivasi dewa tingkat 6, dan ia telah terbangun ke faktor kekuatan ilahi aslinya. Tunggu, dewa tingkat 6. Lanling memikirkan sesuatu, dan diam-diam menunjukkan ekspresi terkejut. Ia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika ia berada di kota kuno Xingyue, pencapaian Lu Ming hanyalah tingkat keempat dari para dewa. Berapa lama Lu Ming menembus dua alam dan mencapai tingkat ke-6 dari para dewa? Kecepatan ini terlalu cepat. Dia pasti mendapatkan petualangan di kota kuno Xingyue. Kalau tidak, dengan kultivasinya sendiri, dia tidak akan pernah secepat ini. Hati Lanling tergerak. Dia tidak salah menebak. Lu Ming benar-benar mendapat petualangan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk meningkatkan kultivasinya secepat itu. Satu jurus, kata Lu Ming ringan. Awalnya, dia bisa dengan sengaja kalah dari pihak lain, sehingga Lanling tidak perlu mengikutinya. Namun, Lu Ming juga arogan. Dia ingin memberi pelajaran pada Lanling sekarang, dan tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Jangan pikir kau bisa menghentikanku jika kau membangkitkan faktor kekuatan aslinya. Lanling mendengus, napas di tubuhnya semakin kuat, tubuh yang kuat, didorong hingga batasnya. Bayangan pedang, puluhan ribu meter panjangnya, bergetar di kehampaan, lalu menebas ke arah Lu Ming, sungguh mengerikan. Lanling mengerahkan kultivasinya secara ekstrim dan melancarkan jurus mengerikan. Kultivasi Lanling sangat mendalam. Ia hanya setengah langkah lagi dari alam dewa. Sepertinya ia bisa menembus alam dewa kapan saja. Terlebih lagi, kekuatannya memang luar biasa kuat. Dibandingkan dengan di kota kuno Xingyue, ia sedikit lebih kuat. Lu Ming merasa dirinya lebih kuat dari Jin Yuan dan tidak lebih lemah dari Chu Baxing. Jelas, di kota kuno Xingyue, bukan hanya Lu Ming yang mengalami kemajuan, tetapi yang lain juga mengalami kemajuan. Potong bulan, seru Lu Ming, dan langsung mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari jurus pedang pertempuran, yang membuat kekuatan tempurnya terpotong dengan dahsyat, lalu menebas dengan satu serangan. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit melesat ke arah roh biru yang ganas itu. Ledakan, tabrakan kedua menyebabkan fluktuasi yang lebih mencengangkan. Untungnya, kedua orang itu telah terbang ke langit, jika tidak, seluruh perkemahan bintang akan terganggu oleh mereka. Dalam tabrakan ini, masih belum ada yang menang atau kalah. Jurus kedua, seru Lu Ming ringan, wajah Lanling semakin buruk, dan indera pedangnya semakin kuat. Pedang, bunuh. Lanling Jiao berteriak dan mengayunkan pedangnya. Bayangan pedang dan makna yang tak terhitung jumlahnya meledak. Masing-masing panjangnya puluhan ribu meter. Seluruh kehampaan diselimuti oleh bayangan pedangnya. Kemudian, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Lu Ming dengan kekuatan tak terbatas. Jika Lu Ming tidak menembus Dewa Langit ke-6, Lu Ming harus berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau untuk menangkis serangan ini. Tapi sekarang, Lu Ming tidak menggunakannya. Wujud Dharma Naga, rantai es. Lu Ming berpikir sejenak, dan terus-menerus menampilkan dua jenis jurus rahasia, Dharma Naga dan rantai es. Raungan dan raungan, suara nyanyian naga bergema di langit. 9 naga bercakar 9 terbang keluar dan menghabisi bayangan pedang di seluruh langit. Pada saat yang sama, 9 rantai es, seperti naga es yang menari dengan liar, jiwa di sekitar Lu Ming, hawa dingin yang mengerikan, akan membekukan ruang, dan balok-balok es muncul di angkasa. Ledakan, ledakan, Perdana Menteri Naga Dharma, yang menanggung beban terberat, bertabrakan dengan bayangan pedang di seluruh langit dan meledak terus-menerus. Namun, tak lama kemudian, 9 wujud Naga Dharma runtuh di bawah bayangan pedang langit. Kemudian, bayangan pedang langit menebas rantai es, dan rantai es itu bergetar tanpa henti. Hancurkan udara,
Hancurkan udara. Tombak Luming terus menusuk, dan rentetan tombak melesat bagai meteor, menghantam bayangan pedang Lanling. Terdengar gemuruh konstan di kehampaan, dan butuh beberapa menit hingga tabrakan berhenti. Luming mundur 1 kilometer, tetapi napasnya tetap stabil dan berhasil menangkis bayangan pedang Lanling. Mata Lanling begitu besar hingga tak terbayangkan. Awalnya, ketika Luming melihatnya di kota kuno Xingyue, ia hanya ingin lari menyelamatkan diri. Bahkan gerakannya pun tak terbendung. Namun kini, Luming berhasil menangkis 3 gerakannya. Intinya, di gerakan terakhir, ia sudah berhasil. Kekuatan Luming meningkat terlalu cepat. 3 gerakan, Luming berkata lirih. Aku tak percaya, aku tak bisa menahanmu hari ini. Lanling menjadi marah dan mengeluh. Napas mengerikan itu meledak dan membunuh Luming. Sekarang, giliranku. Tatapan mata Luming dingin, dan ia menampilkan jurus Kunpeng 9 hari. Dalam sekejap, ia menyerbu ke arah Lanling. Dalam proses menyerbu, tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dewa kuno Qingjia, tingginya ratusan meter, betapa besarnya, Lanling dibandingkan dengan yang lain, bagaikan semut pada umumnya. Luming membuka tangan besarnya dan meraih Lanling. Telapak tangan terlepas, langit bergemuruh keras, mengerikan tak tertandingi. Pedang telah ditentukan, tebas aku. Lanling berteriak, bayangan pedang membubung tinggi ke langit, dan terus-menerus menebas telapak tangan Luming. Namun, Luming mengendalikan rantai es dan membungkus telapak tangannya sendiri untuk meningkatkan pertahanannya. Luming tidak takut pada bayangan pedang roh biru. Tangan besar itu menggenggam, bayangan pedang roh biru satu demi satu hancur berkeping-keping. Wajah Lanling berubah drastis dan ia ingin mundur. Sudah terlambat. Begitu ia menggenggam tangan besar itu, ia menggenggam Lanling. Lanling berjuang mati-matian. Namun, Luming memanipulasi kekuatannya, dan kekuatan mengerikan itu mengalir ke tubuh Lanling. Di bawah keterkejutan itu, Lanling tersentak, merasakan kekuatan di tubuhnya hampir terguncang, dan seluruh tubuhnya melemah. Dengan cara ini, ia dikendalikan dengan kuat oleh Luming dan sulit untuk dilawan. Dengan kultivasi Luming saat ini, ia telah mampu menekan Lanling sepenuhnya setelah menjadi dewa kuno Qingjia. Setelah mengendalikan Lanling, tubuh Luming dengan cepat menyusut dan kembali normal. Dengan rantai dingin, ia menjebak Lanling. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lanling minum dan meronta dengan liar, tetapi sia-sia dan tidak bisa melepaskannya. Melepaskanmu, kau telah berulang kali mencoba membunuhku. Kau telah mengejarku di kota kuno Xingyue. Berkat aku menyelamatkanmu, kau hanya ingin membunuhku. Apa kau bilang aku akan melepaskanmu? Luming mencibir dan berjalan menuju Lanling selangkah demi selangkah. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Lanling menggertakkan giginya. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau katakan? Luming tertawa dan matanya melirik Lanling. Kau, cabul, jangan pikirkan itu. Kukatakan padamu, ayahku pasti sedang mengawasi di sini. Beraninya kau, teriak Lanling. Ayahmu ingin aku menempatkanmu di tempat yang tepat. Kata Luming ringan. Di puncak bintang, taman Lansang yang lain, Lansang baru saja menyesap teh, dan sekarang semuanya menyembur keluar. Si kecil ini, bagaimana caranya bicara? Gumam Lansang sedikit malu. Benar, apa yang terjadi pada Luming dan Lanling memang menjadi perhatian Lansang. Namun, Luming memang benar. Jika Luming benar-benar ingin memberi Lanling pekerjaan, ia sungguh-sungguh ingin melakukannya. Kau, omong kosong. Lanling menatap Luming dengan penuh kebencian. Tapi jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Luming berkata dengan ringan, membuat Lanling menggertakkan giginya. Entah bagaimana, hatinya merasa tidak nyaman. Luming, tidak tertarik padanya. Apakah daya tariknya seburuk itu? Harus kuakui, pikiran wanita memang aneh. Namun, hukuman memang tak terelakkan. Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku juga tidak akan nyaman. Luming tersenyum, lalu melangkah maju, mengulurkan tangan, dan menamparkan pantat Lanling. Petik 2. Bang! Sebuah suara keras terdengar. Tubuh Lanling tiba-tiba menegang, ekspresi wajahnya juga tampak terpaku pada orang itu, menatap Luming dengan linglung. Apa yang kau lihat? Rasanya enak. Ayo lagi. Setelah itu, Luming menamparkan lagi. Bang! Terdengar suara nyaring lainnya. Kali ini, Lanling akhirnya bereaksi, jeritan menggema di langit. Luming, aku akan membunuhmu. Wajah Lanling memerah, bahkan telinga dan lehernya pun memerah. Ia ingin sekali mencabik-cabik Luming. Masih garang sekali, sepertinya pelajarannya belum cukup, ayo lagi. Luming terus mengulurkan tangan dan mengambil gambar. Bang, bang, bang. Kali ini, 3 suara berturut-turut terdengar, membuat tubuh Lanling kaku, memerah hingga meneteskan darah. Luming bertepuk tangan 3 kali berturut-turut, dan wajah Lanling memerah, seperti darah yang menetes. Tubuhnya sedikit gemetar, matanya terbelalak, ingin melahap Luming. Berani menatap, coba lagi. Luming mengerucutkan bibirnya, dan Lanling masih menatapnya. Ah! Rasanya tidak enak kalau kau bermain di celana, jadi lepaskan saja. Luming melambaikan tangannya dan bergumam. Lanling tidak berani menatapnya dan langsung berseru, tidak, jangan. Pikiran bahwa Luming benar-benar ingin melepaskan diri dari pertarungan ini, hatinya benar-benar mati rasa. Akhirnya,
Aku mohon ampun. Ayo, bicarakan ini. Beranikah kau melawan dan membunuhku begitu kau melihatku? Tanya Lu Ming. Tidak, aku tidak berani. Di bawah pengaruh kekuatan erotis, Lu Ming, Lanling akhirnya mengalah. Meskipun ia ingin menghancurkan Lu Ming di dalam hatinya, dalam keadaan seperti itu, ia tidak berani bersikap berani. Hingga saat ini, ayahnya, Lan Sang, tidak muncul. Ia tahu bahwa Lan Sang tidak muncul dengan sengaja, hanya untuk menjodohkannya dengan Lu Ming. Kau tidak bisa mengandalkan pedagang biru itu. Ia ingin menangis. Ia ingin menjadi seorang ayah. Ia ingin menikahkannya dengan orang lain. Hampir seperti itu. Di masa depan, jujurlah padaku. Aku juga seorang pria sejati, jadi tidak sulit bagimu. Lu Ming tertawa dan melambaikan tangannya, lalu rantai es itu pun disingkirkan. Lagi pula, Lanling adalah putri Lan Sang. Tidak baik memberi pelajaran. Lanling menggertakkan gigi dan berlutut. Ia membenci Lu Ming. Ia memarahi Lu Ming ribuan kali. Baguslah ia menyebut dirinya seorang pria sejati. Namun, Lanling benci membalas dendam, tetapi sekarang, ia benar-benar tidak berani memulai, karena ia bukan lawan Lu Ming. Lu Ming, aku ingat cerita ini. Ketika aku menerobos kerajaan Tuhan, aku akan menemukannya kembali. Lanling bersumpah dalam hati. Ayo pergi, kata Lu Ming, melangkah turun di udara dan terus pergi ke halaman lain tempat tinggalnya, dan Lanling mengikutinya dengan jujur. Halaman lain milik pedagang biru. Haha, aku mulai menggoda. Pertanda baik, pertanda baik. Pedagang biru itu tersenyum tipis. Jika Lanling melihat ekspresi Lan Sang, dia pasti akan marah dan muntah darah. Tak lama kemudian, Lu Ming dan Lanling tiba di luar halaman lain Lu Ming. Tuan muda, di halaman, Qiu Yue sedang menarikan pedangnya. Melihat Lu Ming, ia langsung terbang keluar. Qiu Yue, apa kabar? Lu Ming menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Aku jauh lebih mahir. Kurasa tak lama lagi aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Gadis ini, Qiu Yue menatap Lanling. Qiu Yue mengenali Lanling. Sebelum keluar dari kota kuno Xing Yue, Lanling terus menatap Lu Ming dengan dingin. Qiu Yue masih menggoda Lu Ming. Melihat Lu Ming dan Lanling kembali bersama, aku tentu saja penasaran. Namaku Lanling. Sebelum Lu Ming berkata apa-apa, Lanling melangkah keluar dan berbicara dengan dingin. Kemudian dia menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku bisa mengikutimu. Dia, kau harus pergi. Sambil berkata, dia menunjuk ke arah Autumn Moon. Autumn Moon sedikit tertegun, menunjukkan rasa ingin tahu. Alis Lu Ming berkerut, kau jahat. Autumn Moon adalah istriku, mengapa aku harus mengusirnya? Karena dia istrimu, kau akan mengusirnya. Lanling menggertakkan giginya. Ada yang salah dengan otakmu. Kau mau ikut atau tidak? Pergi sendiri. Lu Ming melambaikan tangannya, terlalu malas untuk memperhatikan Lanling. Kong, sarung pedang pertempuran roh biru, napas yang kuat, menuju tekanan Autumn Moon di masa lalu. Boom, Lu Ming melangkah keluar dari kehampaan, getaran kehampaan yang konstan, napas yang kuat, langsung mengalahkan napas Lanling. Sepertinya pelajaran untukmu tidak cukup. Lu Ming menatap Lanling, matanya berkilat dingin. Dia tidak terlalu peduli padanya, tetapi dia tidak peduli pada Qiu Yue. Tidak peduli siapa dia tidak akan sopan. Melihat ekspresi Lu Ming, Lanling juga takut, tetapi keras kepala, bagaimana dia bisa meninggalkan malam itu. Lu Ming, kau harus mengerti, apa yang akan kau lakukan di masa depan. Kau adalah orang yang ingin melakukan hal-hal besar, dan musuh yang kau hadapi sangat kuat. Karena itu, orang-orang yang mengikutimu tidak akan pernah sia-sia dan tidak dapat menjatuhkanmu. Apakah kau mengerti? Suara dingin Lanling, maknanya sangat jelas, bulan musim gugur, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di samping Lu Ming. Pergi, kembali dan beritahu Lan Sang bahwa kau tidak dibutuhkan di sini. Lu Ming minum dingin. Lu Ming, kau, Lanling marah. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti ini. Negaranya indah, setiap pria yang bertemu dengannya akan patuh padanya, kecuali Lu Ming. Tuan muda, karena gadis ini ingin mencoba kekuatan Qiu Yue, biarkan dia mencobanya. Pada saat ini, Qiu Yue membuka mulutnya, melangkah keluar, dan jatuh di depan Lu Ming. Autumn Moon, sebenarnya, dia juga sombong, tetapi di depan Lu Ming, dia akan bersikap sombong. Namun, itu tidak berarti orang lain dapat menghina dan meremehkannya. Terutama di depan Lu Ming, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Lu Ming. Jadi, Qiu Yue berencana untuk bergerak. Mata Lu Ming berkilat, tetapi dia tidak menghentikannya. Dia secara alami memahami temperamen Autumn Moon. Dan Autumn Moon tidak seperti dulu lagi. Dalam Perang Dunia Pertama, ia mungkin tidak akan kalah dari Lanling. Hati-hati, lalu, Lu Ming memerintahkan. Baiklah, Qiu Yue mengangguk, menghadap Lanling, dan berkata, gadis ini, mari kita tunjukkan yang terbaik. Bagus sekali, coba kulihat. Wanita yang disukai Lu Ming punya beberapa keterampilan. Lanling pernah menggertakkan giginya dan mengolah dirinya secara ekstrim. Aku tidak tahu mengapa, begitu dia melihat bahwa Lu Ming begitu baik pada Qiu Yue, dia merasa tidak nyaman. Dia ingin mengalahkan Qiu Yue dan membuktikan bahwa dia lebih baik dari Qiu Yue. Fiuh, tangan Lanling, bayangan pedang,
tiba-tiba terpotong, kekosongan yang menindas meraung. Namun, pada saat tangan Lanling, Qiu Yue juga bergerak. Senjata yang digunakan oleh Qiu Yue adalah parang. Bilahnya seterang bulan, putih dan menyilaukan. Kapan, cahaya pedang dan bayangan pedang saling memotong, membangkitkan cahaya pedang yang tak berujung. Setelah suara keras, kedua tubuh itu mundur bersama lebih dari 10 langkah. Langkah pertama adalah membagi keduanya secara merata. Autumn Moon baik-baik saja, mata Ling biru, menunjukkan warna terkejut. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Qiu Yue begitu kuat. Autumn Moon, hanya 9 dewa, tidak hanya membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, tetapi juga memblokir serangannya. Ini semakin membangkitkan keinginannya untuk menang. Datang lagi, Lanling Jiao berteriak, mengerahkan kekuatan ilahi secara ekstrim, dan menampilkan keahlian uniknya, tekad pedang ilahi. Fiu, fiu, fiu. Serangkaian bayangan pedang mengerikan terus-menerus meledak dan menebas Autumn Moon. Autumn Moon meraung dengan 9 warna di tubuhnya. Ia berpadu dengan teknik pedang dan berubah menjadi cahaya pisau untuk melawan. Dua wanita cantik, dalam pertempuran sengit di udara, segera membuat orang lain di halaman khawatir. Satu demi satu sosok terbang keluar dari halaman lain, melihat bulan musim gugur dan pertempuran Ling biru, tiba-tiba terkejut. Dua wanita cantik jelita, bertarung di udara, tak hanya memanjakan mata, tetapi juga tangguh. Sarang, kekuatan yang mengerikan. Faktor kekuatan ilahi asli, keduanya telah membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi asli. Ya Tuhan, apakah ini terlalu kuat? Siapakah mereka? Mereka cantik. Aku tahu bahwa seorang wanita yang tampaknya adalah Lu Ming, anggota baru, memasuki kota kuno Xingyue dan menerobos gerbang surga. Tidak, pada saat itu, dia hanya dewa ganda. Sekarang dia telah mencapai tingkat 9. Bagaimana dia berlatih? Iblis. Tak diragukan lagi, kultivasi Qiu Yue telah mengejutkan banyak orang, sungguh mengejutkan. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Qiu Yue berlatih kultivasi tersembunyi. Ketika memasuki kota kuno Xingyue, ia menyembunyikan kultivasinya. Di atas puncak bintang, lebih dekat ke puncak bintang, terdapat beberapa halaman lain, yang tinggal di perkemahan bintang Tianjiao. Namun, kultivasi Tianjiao ini bahkan lebih mengerikan, dan banyak dari mereka telah mencapai alam Raja Dewa. Ini adalah kelompok Tianjiao yang paling mengerikan di perkemahan bintang. Namun, saat itu, orang-orang ini juga terkejut dan terbang keluar dari halaman lain untuk menyaksikan dari kejauhan. Wanita-wanita cantik, kekuatan yang luar biasa. Ketika orang-orang ini melihatnya, mereka takjub. Ada kekuatan seperti itu di bawah Raja Dewa, yang merupakan ancaman besar bagi mereka. Kapan, Qiu Yue dan Lanling masih bertarung. Dalam sekejap mata, mereka bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Meskipun kultivasi Qiu Yue lebih lemah daripada Tianshen Jiaoxiong, ia mengendalikan berbagai dewa dan kekuatan untuk menutupi kekurangannya dalam kultivasi. Namun, Qiu Yue tidak sebaik Lanling dalam hal pemahaman keterampilan sihir. Namun, Qiu Yue memiliki cahaya ilahi 9 warna yang unik dari hati suci 9 lubang, yang akan sangat meningkatkan kekuatan serangan Qiu Yue. Untuk sesaat, sulit bagi keduanya untuk menang. Qiu Yue tidak begitu akrab dengan kendali kekuatan ilahi. Dengan perang, Qiu Yue menjadi semakin akrab dengan kendali kekuatan ilahi. Ketika digunakan, ia menjadi semakin mahir dan kuat. Pada akhirnya, bulan musim gugur secara bertahap menang. Bagaimana mungkin? Saat itu, Lanling terkejut. Kekuatan Qiu Yue di luar dugaannya. Ia tidak hanya bisa bertarung dengannya, tetapi juga menang. Yang paling membuatnya terkejut adalah pencapaian Qiu Yue hanyalah Dewa Langit ke-9. Lanling selalu tak terkalahkan di level yang sama, dan sangat sedikit rekan sejawatnya yang mampu melawannya, apalagi kultivasinya yang lebih rendah. Kepercayaan dirinya terpukul keras. Cahaya pemusnahan. Tiba-tiba, Autumn Moon berbisik, memancarkan cahaya pemusnahan. Autumn Moon akan menghancurkan cahaya itu, menancapkan parang, sebuah pisau terpotong. Kapan? Pedang yang menebas pedang Lanling membuat pedangnya bergetar hebat, dan ki pedang berhamburan. Tubuh Lanling bergetar, dan ia terhempas ke belakang. Ia telah mundur 10.000 meter sebelum berhenti. Setetes darah mengucur dari mulutnya. Kau kalah. Autumn Moon tidak melanjutkan pengejarannya, berdiri di udara, suaranya terdengar jelas. Wajah Lanling sangat buruk rupa. Ia mengatupkan bibirnya dan air mata menggenang di matanya. Ia juga mempertanyakan apakah Qiu Yue tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Lu Ming. Ternyata Qiu Yue lebih memenuhi syarat daripada dirinya. Aku kalah, tapi di masa depan, aku akan mengalahkanmu. Lanling membuka mulut dan mengucapkan sepatah kata, lalu berbalik dan pergi, tanpa wajah untuk tetap tinggal. Ketika Lanling pergi, Lu Ming merasa lega. Jika Lanling bersikeras tinggal di rumah sakitnya yang lain, ia akan sakit kepala. Tuan muda, sepertinya seorang gadis cantik memikirkanmu lagi. Autumn Moon menghampiri Lu Ming dan tersenyum. Apa kau cemburu? Canda Lu Ming. Wajah Qiu Yue sedikit memerah dan berkata, tidak, tuan muda sangat baik. Pasti banyak gadis yang menyukainya. Selama Qiu Yue bisa mengikuti tuan muda, dia akan puas. Hati Lu Ming menghangat. Menggenggam tangan Qiu Yue, Lu Ming berjalan ke halaman lain. Setelah itu, pertarungan dimulai. Setelah itu,
Lan Ling tidak pernah datang lagi, tetapi Lu Ming senang karena bebas. Ia berlatih dalam pengasingan dan memahami teknik menembak seorang penguasa. Di sebelah timur perkemahan bintang, terdapat tempat yang penuh udara, dan sejumlah besar kuil mewah dibangun di sini. Tempat ini adalah markas keluarga Jin di Istana Surgawi Jiuzhue. Di sebuah aula besar, kepala keluarga Jin, serta beberapa anggota keluarga Jin yang berpengaruh, sedang berunding. Di aula utama, suasananya sangat mencekam, dan kepala keluarga Jin menghela napas dingin. Saya hanya diam sejenak, lalu berkata, siapa yang membunuh Jin Xing? Siapa yang berani membunuh Jin Jia Tianjiaoku? Suara berat sang raja terdengar, seolah mengandung badai yang mengerikan. Jin Xing, sebagai salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, memiliki masa depan yang tak terbatas, tetapi sekarang, di perkemahan bintang, dia benar-benar terbunuh. Anehnya dia tidak marah. Di hadapan keluarga kerajaan, ia sama bangganya dengan Jin Yuan. Saat ini, ia tak berani bernapas. Tuan, orang bernama Lu Ming yang membunuh Jin Xing. Jin Yuan menjawab dengan jujur. Lu Ming, dari golongan mana? Istana Surgawi 9 Jue, tidak ada keluarga Lu. Tanya raja, orang ini bukan dari keluarga manapun, melainkan dari wilayah bintang dinasti Qin. Kata Jin Yuan, mengapa orang dari wilayah bintang dinasti Qin bisa membunuh Jin Xing? Lagi pula, mengapa kau tidak membunuh anak itu untuk balas dendam? Dewa Shenhan, penguasa keluarga Jin, menatap Jin Yuan. Jin Yuan menggigil, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, dan menjawab dengan jujur, Tuan, murid, tapi, bukankah lawannya? Kau bukan lawannya, Qin Tianxingyu. Bagaimana mungkin dia begitu sombong? Petik 2. Pemilik keluarga Jin sedikit terkejut. Orang ini sangat jahat. Dia hanya memiliki kultivasi tingkat kelima dari Dewa Surgawi. Namun, kekuatan tempurnya terlalu kuat. Dia tidak hanya mengalahkanku, tetapi juga mengalahkan Tianjiao dari Istana Surgawi lainnya, dan mendapatkan harta karun. Segera, Jin Yuan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di kota kuno Xingyue. Hal seperti itu, kepala keluarga Jin dan beberapa kepala keluarga Jin tercengang. Mereka benar-benar terkejut. Iblis! Orang ini pastilah monster dengan kekayaan besar. Sekali tersinggung, dia harus disingkirkan, kata raja keluarga dengan dingin. Namun, pihak lain telah tinggal di perkemahan bintang sepanjang waktu, jadi tidak mudah untuk memulai. Seorang lelaki tua dari keluarga Jin mengerutkan kening. Tuan, tetua, Lu Ming sangat dekat dengan keluarga Wu. Namun, di kota kuno Xingyue, Yixiang, tuan muda dari keluarga Yiren, telah menyinggung Lu Ming. Lu Ming selalu ingin membunuh Yixiang. Selama ini, dia telah meminta keluarga Wu untuk menanyakan kabar Yixiang. Ini mungkin kesempatan. Jin Yuan berbalik dan memberi saran. Mata raja juga berbinar, dan dia berkata, apakah maksudmu kau ingin terbang dengan sayap dan membawa Lu Ming keluar?